Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di serial video pembahasan soal tes psikologi. Buat teman-teman yang di tahun ini akan mengikuti seleksi tes Akpol, Bintara, dan juga Tamtama Polri. Pada episode kedua kali ini kita akan membahas soal-soal tes psikologi bagian kecerdasan untuk materi deret angka, deret huruf, dan juga hitung cepat. Baik teman-teman semua, untuk serial video pembahasan soal tes psikologi bagian kecerdasan, kecermatan, dan juga kepribadian akan dibuat dalam 8 episode, di mana episode pertama sudah kami upload di YouTube channel Mitra Siswa. Pada episode kedua kali ini kita akan membahas materi tentang deret angka, deret huruf, dan juga hitung cepat. Di mana episode ketiga nantinya akan membahas aritmatika sosial dan juga logika analitis. Episode keempat perbandingan penalaran gambar dan juga penarikan kesimpulan. Dilanjutkan dengan episode kelima, teman-teman akan belajar angka, huruf, dan simbol acak. Ini merupakan tes kecermatan. Episode keenam akan membahas angka, huruf, dan simbol acak. Kemudian episode 7 adalah tes EPPS, pernyataan ya tidak, dan episode ke-8 atau video terakhir dari serial video ini akan membahas tes pernyataan sangat setuju, setuju, ragu-ragu, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Dilanjutkan dengan pernyataan tentang frekuensi waktu, selalu, seringkali, kadang-kadang, dan lain sebagainya. Baik teman-teman semua, kita lanjutkan ke pembahasan soal pada episode kedua kali ini. Kita mulai dari soal-soal tentang deret angka. Soal nomor 1. Ada 2 titik-titik yang ditanyakan ya, di bagian depan dan juga di bagian belakangnya. Kita bisa lihat polanya teman-teman dari 36 ke 34, ini polanya berkurang ya, dikurangi 2. Kemudian dari 34 ke 31 juga dikurangi 3, naik ya. Kemudian 31 ke 29 kurang 2, ini kurang 2, ini juga kurang 2, ini kurang 3. Berarti kita bisa lihat polanya teman-teman ya, ini kurang 2. Jadi ada selingan dikurangi 3. Nah, setiap dikurangi 2 udah 3 kali, nanti diselingi dengan kurang 3. Berarti kalau ke sini berhubung baru 1 kali min 2-nya, berarti ini juga masih min 2. Kemudian untuk bagian yang belakang ini juga masih dikurangi 2. Oke. Berapa dikurangi 2 hasilnya 36? Berarti 38. Kemudian yang belakang 20 dikurangi 2 adalah 18. Berarti jawabannya 38 dan 18 yang A. Untuk soal nomor 2 teman-teman semua ya. Ada 2 juga yang ditanyakan di bagian sini dan di bagian sini. Kalau kita lihat polanya ini naik turun angkanya teman-teman. Atau nggak beraturan seperti soal nomor 1. Nah kalau kayak gini kita bisa lihat polanya. Misal teman-teman ya, kalau kita lihat dari min 3 ke min 9 itu kan polanya adalah kelipatannya. Atau bisa kita sebut dikali 3. Nah berarti ini dikali 3. Kalau min 9 pindah lagi karena lompatnya 2, berarti dia akan lompat ke sini. Kalau kita kali dengan 3 lagi berarti hasilnya adalah min 27. Nah kita sudah tahu sekarang polanya adalah lompatin 2. Berarti kalau dari min 25 polanya adalah ke min 5. Nah ini berarti kan min 5 ke 25-nya berarti dikali 5. Kemudian kalau kita urut lagi ke belakang sini, ini juga kali 5. Min 1 dikali 5 adalah min 5. Berarti untuk jawaban yang ada di bagian depan, ini lompatan dari 32 ke 8 baru ke jawabannya. Berarti kalau kita lihat di sini, dari min 32 ke min 8. Min 8 ke min 32 kan dikali 4 ya. Berarti dari jawabannya ke min 8 juga dikali 4. Hasilnya min 8. Berapa dikali min 4? Hasilnya min 8. Berarti di sini adalah min 2. Min 2 dikali 4 jawabannya adalah min 8. Min 8 kali 4 jawabannya adalah min 32. Baik teman-teman, berarti kita sudah ketemu jawabannya. Yang titik-titik adalah ini ya. Min 2 dan min 27. Berarti jawabannya adalah yang B. Berikutnya soal nomor 3. Kalau kita lihat di sini teman-teman ya, angka 1 berurutan seperti ini, kemudian 6, 7, 8 dilanjutkan dengan 11. Kalau ada soal kayak gini kemungkinannya lompat teman-teman ya. Karena kalau dengan sebelahnya polanya agak ngaco. Misal 1, 1, 1, 6, 7, 8, 11. Misal teman-teman mau ngerjainnya kayak gini. 1 ke 1 berarti kan ditambah 0 gitu.
alias nggak nambah ya, ditambah 0 juga. Terus ke sini ditambah 5, di sini ditambah 1, ditambah 1, ditambah 3. Kan polanya nggak beraturan. Ya, berarti bukan seperti ini polanya. Oke, polanya kayak gimana? Oke, pola lompatnya sekarang kita coba. 1, 1, 1, 6, 7, 8, dan 11. Berarti bisa kita lihat 1 ke angka selain 1 yang terdekat adalah angka 6 di sini. Berarti ini adalah ditambah 5. Setelah ngelompatin 2 lagi, dia ke 11. Ini kan juga ditambah 5. Nah, ini polanya udah kelihatan beraturan. Kalau 1 ke 7, berarti ini ditambah 6. Berarti berikutnya juga akan sama, ditambah 6 lagi. 7 ditambah 6 hasilnya adalah 13. Oke, sudah ketemu jawabannya, berarti yang B. Soal nomor 4. Nah, ini biar lebih jelas teman-teman saya tulis kembali. 1/3, kemudian 2/5, 4/7, 7/9. Kalau kita lihat untuk bagian pembilang, bagian yang ada di atas ini ya, di atas per, 1 ke 2, ini ditambah 1. Kemudian 2 ke 4, ini ditambah 2 ya. Dari 4 ke 7 ditambah 3. Berarti polanya udah jelas kelihatan. Nambah 1, nambah 2, nambah 3. Berarti sekarang nambah berapa? Nambah 4 ya, karena polanya berurutan. 7 tambah 4, 11. Kalau yang bagian bawah penambahannya teratur. Ditambah 2, nambahnya 2, nambahnya 2. Berarti sekarang nambah 2 lagi, 11 juga. 11/11, berapa 11/11 ya? 1. Berarti jawabannya adalah yang D. Berikutnya soal nomor 5. Nah, nih teman-teman, kalau kita lihat angkanya semakin ke sana teratur ya, makin gede. Kalau angkanya teratur, berarti kemungkinannya dengan sebelahnya nggak perlu lompat-lompat. 11, 14, 18, 23. Berapa setelahnya? 11 ke 14 ditambah 3. Kemudian 14 ke 18 ditambah 4. Ini ke sini ditambah 5. Berarti sekarang udah jelas banget ditambah 6. Berarti 29. Jawabannya adalah yang B. Oke, soal nomor 6. Nah, ini polanya naik turun teman-teman. Habis 6, 12, kemudian 10 naik lagi, turun lagi. Nah, kalau ada yang naik turun kayak gini, berarti polanya nggak dengan sebelahnya. Ini pasti lompat-lompat. Nah, lompatnya bagaimana? Kita lihat. 6, 12, 10, 18, 14. Kelipatan 6 kita bisa langsung lihat ya. Ada dari 6 ke 12, kemudian dari 12 ke 18. Ini ngelompatin 1, berarti 18 nanti ke jawabannya. Kalau kita lihat 6 ke 12 itu adalah ditambah 6. Ini juga ditambah 6, berarti ini juga ditambah 6. 18 tambah 6, 24. Kita sudah dapatkan jawabannya yang E. Yuk kita lanjutkan ke soal nomor 7. Nah, ini juga angkanya makin gede terus. Kalau kayak gini nggak lompat ya. 1, 4, 10, 19. 1 ke 4 ditambah 3. 4 ke 10 ditambah 6. 10 ke 19 ditambah 9. Ini beraturan loh teman-teman. Ya, jadi kenaikannya itu nambah 3 terus. Habis nambah 3, nambah 6. Kan berarti nambah 3 lagi. Habis itu nambah 3 lagi jadi 9. Kalau ditambah 3 lagi berarti sekarang ditambah 12 dong. 19 ditambah 12 berapa? 31. Yes, berarti jawabannya adalah yang E. Berikutnya soal nomor 8. 56 naik sampai 15 naik, habis itu turun. Naik, turun lagi, naik lagi. Berarti kalau kayak gini seperti yang tadi udah saya sampaikan, polanya berarti lompat-lompat nih. 5, 6, 15, 12, 45, 24, 1, 35. Berarti udah kelihatan teman-teman ya. Karena ini 5, kelipatan 5 berarti lompatnya ke sini. Ini lompatnya ke sini, ini lompatnya ke sini. Ya, kalau 5 ke 15 kan ini dikali 3. Ini juga dikali 3, ini juga dikali 3. Berarti untuk cari jawaban di sebelah sini, polanya 6 ke 12. 6 ke 12 itu diapain? Dikali 2 ya. Oke, kemudian dari 12 ke 24 dikali 2 lagi. Nah, sekarang berarti ya dikali 2 lagi. 24 dikali 2, 48. Berarti jawabannya yang A. Soal nomor 9, soal terakhir ya, dari soal latihan sebagai contoh, cukup 9 soal, mewakili dari soal-soal yang lain, agar teman-teman punya gambaran bagaimana mengerjakan soal deret angka.
Kalau kita lihat polanya di sini naik terus, tapi ada yang tetap di sini, baru di sini nanti ada 45. Nah, kalau ada yang tetap kayak begini, berarti ini enggak dengan sebelahnya, harus lompat ya. Oke, 3, 6, 10, 12, 24, 24 lagi, 45 berapa? Oke. Kalau kita lihat di sini, kalau mau dibuat lompat, berarti 3 lompatnya ke berapa teman-teman? 3 lompatnya ke, kalau lompatnya ke 6 kan berarti dengan sebelahnya. Kalau dibuat misalnya, teman-teman mau kayak gini. Kalau 3 ke 10, ini kan ditambah 7. Kemudian dari sini ke sini ditambahnya berapa? 14. Oh, penambahannya 2 kali lipatnya ya, habis 7, 14. Coba kita cek lagi. Dari 24 ke 45, ini ditambah 21. Berarti naik 7 lagi, ini beraturan. Berarti udah jelas polanya adalah lompatin 1. Berarti dari 6 ke 12, dari 12 ke 24, nah ini hampir mirip dengan soal tadi. Berarti ke sini juga sama. Ini dikali 2, ini juga dikali 2, ini dikali 2 lagi. Berarti 24 dikali 2, 48. Jawabannya adalah yang D. Oke teman-teman, itu adalah beberapa contoh soal, ada 9 soal, mudah-mudahan mewakili dan bisa membantu teman-teman bagaimana mengerjakan soal-soal tentang deret angka. Sekarang kita masuk pada bagian deret huruf. Tips untuk mengerjakan deret huruf, teman-teman perlu hafal urutan abjad ya, jangan sampai ada yang terlewat. Kalau bisa teman-teman tulis mendatar, jangan sampai lanjut ke bawahnya, biar nanti lihat polanya lebih enak. Jadi silakan bisa ditulis buat latihan. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V. Nah ini U ya. U, V, W, X, Y, Z. Nah gitu. Penerapannya bagaimana? Kalau pada saat kita mengerjakan soal, teman-teman nggak perlu tulis komplit setiap soalnya A sampai Z, kan kelamaan ya. Cukup dilihat aja rentang soal-soalnya itu dia ada di bagian mana. Kalau BDG ya teman-teman nggak usah tulis semua. Misal teman-teman boleh mulainya dari B aja startnya. Misal B, C, D, E, F, G, H, I, J, misal begitu. Kemudian kita lihat di sini teman-teman. Untuk soal pertama, dari B dia ke D. Habis D, dia ke G. Berarti kita bisa lihat, dari B ke D itu kan dia ngelompatin 1. Sekarang dari D ke G, dia ngelompatin 2. Berarti otomatis sekarang bakal ngelompatin 3. Nah ini dilompatin nih 3. Habis J apa ya? J, K. Berarti dia bakalan ke K nih. Nah berarti jawabannya udah jelas yang K. Begitu ya teman-teman. Oke, sekarang kita lihat dari YVSP. Nah ini kan ada di bagian agak belakang nih. SP segala macam kan bagian sini teman-teman. Oke, kita bisa tulis, misalnya kita mau tulisnya dari M misalnya, nggak apa-apa. M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, misal sampai situ. Kemudian kita lihat dari soalnya. Nah, karena ada Y kita lanjutin dulu ya. X, Y, oke sampai sini. Nah sekarang dari Y ke V, kita lihat dari Y ke V. Mundur 2 kan? Nah ini dilewatin 2. Habis itu dari V ke S. Oke, dia juga ngelompatin 2 lagi. Habis dari S dia ke P. Oh, ngelompatin 2 lagi. Otomatis polanya akan sama. Dia akan ngelewatin 2 lagi. Berarti habis dari P ini dia ke M. Jawabannya adalah yang B. Soal nomor 3, HM T. Nah, ini rentangnya agak jauh ya teman-teman. Dari H, M, kemudian Q, kemudian T di sebelah sini. Oke, kita coba tulis lagi. Dari H aja. H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U. Misal kayak gitu. Nah, dari H, dia lanjutnya ke M. Yang dilompatin berapa banyak nih teman-teman? Yang dilompatin ada 4 loh. Habis dari M, dia ke Q. Nah, ini dilompatin berapa? 3. Turun. Tadinya 4, sekarang 3. Dari Q, dia ke T. Oh, yang dilompatin cuma 2 sekarang. Berarti sekarang yang bakal dilompatin itu 1 doang. Habis U apa? V. Berarti dia bakal ngelompatin si U doang. Jawabannya adalah yang V. Yang A ya. Oke, berikutnya untuk soal nomor 4. B, C, E, F, H. Coba kita tulis dari B aja. B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M. Cukup deh ya. Oke, sekarang dari B ke C.
Wah, dengan sebelahnya nih teman-teman. Habis itu C ke E, ngelompatin 1. Habis itu dia balik lagi dengan sebelahnya. Habis itu dia ngelompatin 1 lagi. Berarti kita lihat polanya. Pertama dia nggak ngelompatin dari B ke C. Habis itu C ke E dia ngelompatin 1. E ke F nggak ngelompatin, tapi F ke H nya ngelompatin 1. Berarti habis nggak lompat, ngelompatin 1. Gitu ya. Habis ngelompatin 1, ganti nggak lompat. Berarti habis dari H, ya nggak usah lompat. Berarti yang ke sini. Jawabannya adalah yang I. Berarti yang E. Oke, lanjutkan ke soal nomor 5. GRIUK. Wah, ini polanya agak jauh teman-teman ya. Habis dari G langsung ke R, agak jauh. Nah, kalau terlalu jauh begini, ini polanya kemungkinan lompat teman-teman. Bagaimana? Coba kita lihat ya. G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, misal gitu. Dari G, dia langsung ke I. Lompatin 1 gitu teman-teman. Nanti dari I ke K. Coba, dari G ke I itu, dia kan ngelompatin 1. Dari I ke K juga ngelompatin 1. Oke, polanya seperti itu. Nah, kalau dari R ke U, kita lihat. R ke U, oke. R, S, T, U, V, W, X, Y. Ini U, ini V ya. Oke, habis dari R dia ke U. Oh, ngelompatinnya 2. Berarti berikutnya juga sama. Habis dari U dilompatin 2, berarti ke X. Berarti jawabannya adalah yang C. Lanjut soal nomor 6. KCLFM. Kita bisa lihat ya. K saudaranya dengan L. Saudaranya itu maksudnya yang lebih dekat teman-teman ya. Karena kalau ke C kan agak jauh. Dan C itu temannya nanti si F. KLM. Nah, ini kita udah bisa lihat nih. Lompatin, lompatin, lompatin. Berarti habis M apa? N. Gitu. Dari pilihan jawaban di sini yang belakangnya N cuma 1. Ya udah nggak usah lama-lama, kita pilih aja yang C. Soal nomor 7. TSC. Oke, di sini ada C. Ada T-nya ya. Coba kita tulis dari P dulu teman-teman. P, Q, R, S, T, U, V, W. Kok mirip ya? U, V, W, X, Y. Misal gitu. Nah, habis dari T, dia ke S teman-teman nih. T ke S. Nah, habis itu ada diselang dulu pakai C. Oh, berarti kalau kayak gini polanya kita bisa lihat. Gitu ya. Ini agak kurang nih kalau segini doang teman-teman. Kita tambah dulu biar bisa kelihatan lebih banyak ya. Misal dari C nggak apa-apa deh. C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T. Oke, nggak apa-apa. Dari T, dia ke S. Oke. Nggak lompat sama sekali. Tapi diselang dengan C. Habis itu, dia lanjutnya ke PO. Oke. Ini teman-teman, dengan sebelahnya. Lalu dilanjutkan dengan E. Berarti kita bisa lihat. Habis ST ini, gitu ya. OP ini, dia mundurnya ngelewatin 2. Nah, ini tuh buat selingan aja, yang CE-nya. Berarti kalau ngelewatin 2, MN kita lewatin, berarti nanti lanjutnya adalah L dan K. Nah, jawabannya L dan K nih, berarti yang D. Berikutnya, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N. Sampai situ aja. D ke F, ngelompatin 1. F ke H, ngelompatin 1. H ke J. Nah, ini sebagaimana soal ya. Berarti habis J ke L. Jawabannya adalah yang D. Soal nomor 9. A, C, F, G, I. Tulis A, C, A, B dulu ya. A, B, C, D. Aku kok mirip-mirip. Sebentar. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Gitu ya. Sampai K, L ya nggak apa-apa. A ke C, ngelewatin 1. Habis itu C ke F. Oh, habis ngelompatin 1, dia ngelompatin 2. Habis itu dia ke G. Habis dari F ke G. Nggak ngelompatin sama sekali ya. Tapi habis itu dia ke I. Nah, lompatin 1 lagi. Jadi polanya begitu. Habis ngelompatin 1, lanjut ngelompatin 2. Kalau lanjut ngelompatin 2, berarti JK kita lompatin I ke L. Jawabannya adalah yang D. Oke teman-teman, itu cara mengerjakan soal di deret huruf. Yang pasti untuk abjad A sampai Z-nya teman-teman tidak ada yang terlewat.
Jadi ngerjainnya akan lebih mudah dan harus mendatar ya, jangan sampai dilanjutin ke bawahnya. Misal kayak gini, A, B, C, D, E, terus F, G, H. Nah ini nanti buat nunjukin polanya agak kagok karena nggak satu baris ya. Oke. Soal hitung dasar atau bisa dibilang hitung cepat matematika ya, karena ini adalah operasi hitung matematika standar, operasi hitung matematika sederhana, baik itu penjumlahan, pengurangan, pembagian, kemudian kali, kemudian pangkat, kemudian akar gitu teman-teman ya, pecahan desimal dan seterusnya. Jadi ini adalah operasi hitung dasar. Soal nomor 1 kita mulai teman-teman. Akar 0,49. Kalau akar 49 berapa? 7 ya, berarti kalau 0,49 tinggal tambahin aja 0,7. Akar pangkat 3 dari 8. Berapa dikali berapa dikali berapa 3 kali yang hasilnya 8. 2 ya, 2 kali 2 kali 2 kan 8. Berarti 0,7 ditambah 2, 2,7. Jawabannya adalah yang B. Berikutnya operasi hitung pecahan. 2/3. Oke, kita tulis aja di sini teman-teman. Kalau mau langsung kita samakan penyebutnya. 3, 5 sama 2. Kita samakan penyebutnya pakai angka berapa ya? Biar enak. Kita pakai angka 30 deh. Nah, 30 kan bisa dibagi 3, bisa dibagi 5, bisa dibagi 2. Oke, 30 dibagi 3. 10. 10 dikali 2, 20. Ditambah 30 dibagi 5, 6. 6 dikali 4, kali atasnya ya, 24. Sekarang min, karena operasinya di sini tuh pakai min. 30 dibagi 2, 15. 15 dikali 1 dengan di atasnya, itu 15. Nah, sekarang tinggal kita hitung berapa hasilnya. 20 ditambah 24, 44. 44 dikurangi 15. 44 kurangi 15, berapa teman-teman ya? 44 kurangi 15, 9. Ini 3, 29 ya. Berarti 29/30. Oke, jawabannya adalah yang E. Berikutnya, untuk soal standar seperti ini, karena ini di dalam kurung, kerjain dulu teman-teman ya. Berarti jadinya 3 dikali 5 ditambah 10 dikurangi 3. 3 dikali 5, 15 ditambah 10 kurangi 3. Yuk, 25 kurangi 3. 25 kurangi 3, 22 ya. Oke, simple. Jawabannya yang B. Berikutnya, ini operasi dasar lagi teman-teman. Ini penjumlahan dan pengurangan biasa. Yuk, tambahin jadinya berapa? 1900 ya. 1900 dikurangi 200 ditambah 150. 1900 dikurangi 200, 1700 ditambah 150 adalah 1850 yang A. Berikutnya, ada perkalian, jangan lupa didahulukan. Berarti 6 ditambah 7 kali 2, 14 dikurangi 6 tambah 6. Ini sama plus min coret aja. Berarti 6 tambah 14, 20 yang A. Soal nomor 6, nah ini agak beda dengan soal-soal sebelumnya yang cukup relatif mudah. Sekarang teman-teman ngitungnya agak banyak nih. 30 ditambah 50 tambah 70 tambah 90 tambah seterusnya gitu ya, dimana kenaikan setiap bilangannya adalah 20. Nah berhentinya nanti ditambah 210. Berapakah hasilnya? Oke, kalau teman-teman mau pakai cara biasa tanpa harus tahu rumus jumlah suku ke n barisan aritmatika, nggak ada masalah ya, karena nggak terlalu panjang-panjang juga, kecuali kalau sampainya ke misalnya 2100, itu kan banyak banget. Kalau pakai manual bakalan lama. Berhubung nggak terlalu banyak, pakai manual juga nggak apa-apa. Misal 30 ditambah 50 ditambah 70 ditambah 90 tambah 110 ditambah 130. Kalau udah kagak kebanyakan boleh lanjutin sebelah sini. Tambah 150, 170, 190, dan 210. Hitung aja masing-masing, nanti ditotalin. Biar ngitungnya lebih gampang, nolnya kita simpen dulu. Nggak usah ikut-ikutan, nggak apa-apa. Di penjumlahannya ya. Jadi nolnya kita simpen dulu di belakang, udah jadi. Sekarang, oke. 3 ditambah 5, 8. 8 tambah 7, 15. Tambah 9, 24. Tambah 11, 35. 35 ditambah 13 berarti 48 ya. 480. Berikutnya 15 tambah 17 itu 32. 32 ditambah 19
itu 51 ya. 51 ditambah 21 berarti 72. Tulis 72. Oke, tinggal digabungin dua-duanya ditambah. 720 ditambah 480. 0, 0, nyimpan 1 ya. Oke, 1200 teman-teman ya. Berarti jawabannya adalah yang C. Berikutnya soal nomor 7. Kita lihat di soal nomor 7 ini teman-teman. Ini operasi pecahan ya. Oke, 9/7. Biar jadi perkalian ditukar posisinya ya antara penyebut dan pembilang. Ini jadi 7/3. Dikali 4 kemudian dibagi 7. Dibagi 7 itu teman-teman boleh tulis 4/7 ya. Kita ganti aja jadi 4/7. Oke, ada yang bisa dicoret teman-teman? Oke, 7 ini sama 7 ini bisa dicoret. Kemudian 9 sama 3, 9 dibagi 3, 3. Berarti tinggal sisanya 3 dikali 4, 12, 7 sendirian. Berarti 12/7, jawabannya yang A. Soal nomor 8. Kita lihat di sini operasinya pembagian dan perkalian. Yuk, 20 dibagi 4 berapa? 5 ya. Dikali 6 dikali, nah ini bisa dikerjain dulu. 4 bagi 2, 2. Berarti ini dikali 30. 30 dikali 2 hasilnya 60 yang D. Soal nomor 9. Kita lihat 14/4 dikali 2/7 dikali 1/7. Ada yang bisa dicoret? Ini coret ya, bisa. Jadinya tinggal 2. Habis itu ini bisa dicoret dulu, 2 sama ini jadi 2. Nah ini 2 bisa dicoret lagi, berarti yang tersisa adalah 1/7 yang A. Oke teman-teman, itu adalah soal-soal tentang hitung dasar. Memang judulnya juga hitung dasar, jadi relatif mudah. Hanya saja pada saat tes dengan waktu yang cukup singkat, teman-teman harus mengerjakan soal yang sedemikian banyak dan variasinya banyak sekali. Tidak hanya hitung dasar ya, tapi dari macam-macam, untuk dari yang awal ada sinonim, antonim, analogi, hipernim, deret angka, deret huruf, hitung dasar, dan seterusnya, masih banyak lagi yang lain. Jadi butuh kecepatan juga dalam mengerjakan soal-soal seperti ini. Oke, teman-teman semua, terakhir saya ingin infokan pada teman-teman, bagi teman-teman yang ingin mendapatkan paket soal latihan dengan jumlah soal yang lebih banyak untuk latihan, di mana pada setiap latihannya kita sediakan 50 soal, sudah disediakan dengan kunci jawabannya buat teman-teman latihan. Terima kasih teman-teman, sampai berjumpa di episode ketiga dari serial video pembahasan soal tes psikologi. Mitra siswa, Dare to Dream, Grab the Future. Kalau teman-teman merasa terbantu dengan video ini, silahkan bisa klik like, share, dan juga subscribe. Selamat menonton video mitra siswa lainnya. Dare to Dream, Grab the Future.